kaitannya dengan lingkungan sangat sekarang itu untuk ukuran generasi yang ada sekarang ini sangat memprihatinkan. Nah, dari situ seperti yang Mbak Risa sampaikan tadi, ini kan butuh sebuah karakter yang baiklah. Karakter itu kan bisa terbentuk itu menurut saya itu ada beberapa hal. Karena kan sedini mungkin anak itu kan berada di keluarga tadi itu. Nah, di keluarga kita biasakan. Karena gini, kebetulan saya punya cucu. Nah, cucu saya itu baru usia 2 tahun di bulan Desember ini, akhir Desember. Ini sudah bisa kita suruh, tolong ayo buang sampah di tempat sampah. Jalan, Mbak. Nah, kondisi seperti ini harus menjadi sebuah kebiasaan di keluarga-keluarga yang lain. Kemudian ketika kebiasaan ini sudah tercipta di keluarga, ini harus ada sebuah komunitas yang lain yang bisa menindaklanjuti. Betul. Anak-anak itu kan masih khususnya anak-anak ya dari PAUD, SD sampai kelas 3 itu kan masih belum bisa berpikir. Mereka akan lebih cenderung mencontoh, meniru apa yang dilakukan senior-senior atau para guru-guru, dewan guru atau siapa yang lebih senior. Meniru ulung mereka, Pak. Iya, dia meniru gitu loh. Betul. Kesempatan mereka meniru inilah kita biasanya untuk meniru yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ABTV dan kali ini masih dengan informasi menarik di ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kali ini update informasi akan saya hadirkan bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang siap dengan berbagai isu-isu menarik, tema yang menarik yang akan kita hadirkan untuk Anda. Kali ini kita akan mengambil tema yang luar biasa, yakni pembentukan karakter anak untuk peduli lingkungan hidup. Tentunya pembentukan karakter peduli dengan lingkungan ini menjadi isu strategis di Jawa Timur. Provinsi ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti tingginya volume sampah, kemudian beberapa anak yang juga menyikapi hal-hal itu dengan tidak peduli begitu. Kemudian juga anak-anak sekarang itu tumbuh di era serba digital, namun interaksi langsung dengan alamnya itu kurang sekali. Nah, jika pola ini dibiarkan, tentunya generasi mendatang akan minim kesadaran ekologis. Pentingnya pembentukan karakter peduli lingkungan sejak dini bukan hanya tugas guru atau orang tua, tetapi memerlukan juga tugas kita semua, dukungan regulasi, kemudian fasilitas dan juga pendidikan yang sistematis oleh pemerintah daerah. Temanya menarik, panjang, dan juga nanti tentunya berbagai hal akan bisa disampaikan dan didiskusikan kali ini bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau hadir bersama saya di kesempatan kali ini dengan senyumnya yang ceria seperti biasa, walaupun banyak sekali kegiatan, mungkin siaran tadi banyak kegiatan yang dilakukan, kemudian rutinitas harian beliau juga tinggi sekali. Ketika ingin berbagi informasi, nyatanya masih sumringah, senyum, semangatnya itu menular ke saya. Bahkan saya sekarang masih semangat saja dengan hadirnya beliau di sini. Saya sudah hadir bersama dengan anggota Komisi D Dapil 5 dari Lumajang, Jember, dari fraksi Partai Gerindra. Ada Bapak Dr. Andes Haji Satip, MSI. Assalamualaikum, selamat datang di podcast ABTV, Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Risa. Salam sehat. Alhamdulillah saya masih seger, semangat. Tadi sebenarnya semangat Pak, tapi penjenengan rawuh begitu dengan senyum, kayaknya tambah ketularan semangatnya lagi Pak. Alhamdulillah. Walaupun akhir-akhir ini kita tahu cuaca lagi tidak menentu ya Pak. Kalau misalkan kondisi kita nggak fit, daya tahan tubuh menurun, itu rentan flu, batuk gitu. Tapi jenengan aktivitasnya tinggi, sehat. Alhamdulillah Pak. Iya, termasuk suka kegiatan fisik, olahraga fisik nggak Pak? Kayak jogging yang intens, kayak itu nggak? Ya kebetulan saya juga kadang-kala Sabtu atau Minggu ketika senggang, nggak ada kegiatan kedewanan. Karena dewan itu kan 24 jam ya Mbak ya. Standby. Iya gitu loh. Jadi ketika ada kegiatan jadi kita olahraga. Tapi yang jelas di rumah kita juga latihan jalan pelan-pelan. Seperti itu. Yang penting sehat, karena kondisi seperti ini yang seperti sampaikan Mbak Risa tadi, kita harus menjaga kesehatan kita karena
cuaca kita saat ini sangat ekstrim. Ekstrim. Dari situ maka kesehatan adalah modal utama. Betul. Kalau harta yang paling berharga itu bisa dibilang kesehatan. Karena kalau Betul. kita sehat, apapun rutinitasnya, apapun aktivitasnya itu pasti akan berjalan dengan lancar. Iya, Gitu ya. betul. Dan penjenengan hari ini saya ajak untuk ngobrol, Pak, karena temanya cukup menarik juga. Kalau kita lihat anak-anak sekarang nih, Pak ya, kurangnya karakter terkait dengan peduli lingkungan. Ini kalau menurut saya pribadi ya, Pak, Iya. ini kayak sangat minim sekali untuk peduli. Iya. Krisis rasa peduli terhadap lingkungan. Kemudian kalau kita membicarakan tentang karakter, yang saya pernah baca atau saya pernah dengar dari seseorang yang menyampaikan bahwasanya karakter atau bisakah kita sebut watak gitu ya, betul. itu ada dalam diri seseorang ketika dia melakukan suatu kegiatan atau kebiasaan yang diulang terus-menerus. Betul. Jadi kalau misalkan karakternya dia tidak peduli dengan lingkungan, itu mungkin karena kebiasaan tiap hari yang dilakukan memang seperti itu. Iya. Akhirnya jadi karakter gitu loh. Iya, betul. Bapak setuju nggak sih kalau saya menyampaikan seperti itu? Saya sangat setuju sekali, Mbak Risa, karena kan gini, dengan tema yang seperti ini memang tema yang bagi saya sangat luar biasa. Karena apa? Berangkat dari kondisi real lapangan, betul, kaitannya dengan lingkungan sangat sekarang itu untuk ukuran generasi yang ada sekarang ini sangat memprihatinkan. Nah dari situ seperti yang Mbak Risa sampaikan tadi, ini kan butuh sebuah karakter yang baiklah. Karakter itu kan bisa terbentuk itu menurut saya itu ada beberapa hal. Memang kadang-kadang orang itu menurut saya, kadang-kadang orang itu ada salah kaprah. Kalau karakter tidak bisa dirubah, menurut saya kok salah, gitu loh. Karena bagi saya karakter itu dipengaruhi oleh 4 hal. Ya. Yang pertama karena gen, keturunan. Terus Okay. kemudian lingkungan keluarga. Kemudian Setuju yang ketiga lingkungan sekolah. Yang tidak kalah pentingnya lagi lingkungan di masyarakat. Berarti pengaruh lingkungan penting. Betul. Sekarang gini. Ketika si anak itu lahir, pasti komunitasnya langsung keluarga. Ini yang lingkup kecilnya. Ya. Kemudian besar sedikit sekolah, lingkungan sekolah. Di sekolahan juga ada batas waktunya. Kemudian lagi balik ke keluarga, kemudian bermain di teman sepermainan, berarti lingkungan. Nah, ini yang sangat bagi saya, menurut saya ini sangat besar sekali pengaruhnya sehingga menentukan karakter seorang seperti apa. Nah, kaitannya dengan lingkungan ini, kalau seperti kita ini sudah banyak regulasi yang ada, Mbak. Kaitannya dengan lingkungan, contoh gini, tentang pengelolaan sampah. Sampah itu mulai undang-undangnya sudah ada. Perdanya juga sudah ada semua, Pergubnya juga sudah ada. Nah, tapi kenapa sekarang kondisi sampah itu sangat memprihatinkan sekali. Saya khawatir sampai menjadi bom waktu. Nah, kalau ini sampai terjadi, seperti apa? Di Jawa Timur, Mbak, namanya timbulan sampah di tahun 2024, itu ada 6,5 juta ton. 2024? 2024 tahun lalu. Berarti sekarang sudah tambah. Nah, dari situ yang baru terkelola sekitar 60 sekian persen, 67 nggak salah persen. Berarti ada 43% yang belum terkelola. Nah, kalau ini kita tangani seperti sekarang terus kemudian kita tidak mencoba memulai ke anak-anak cucu-cucu kita sedini mungkin kita tanamkan kebiasaan seperti yang sampaikan Mbak Risa tadi. Kan bahaya. Bahaya, Pak. Apalagi sekarang itu anak-anak sekarang itu istilah Jawanya kalau nggak disuruh kan nggak berangkat, nggak budal gitu ya, Pak. Iya, betul. Apalagi yang pertama disuruh untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu hal yang paling sederhana. Betul. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi di awal, kalau menurut pendapat saya sendiri, gayung bersambut juga dengan yang tadi Bapak sampaikan, pendapat yang tadi disampaikan Pak tadi ya Pak ya. Kalau kebiasaan dari kecil anak-anak misalkan, Dek habis makan ini bungkusnya dibuang tempat sampah. Itu mungkin akan selalu kita ulang-ulang, anak melakukan kebiasaan itu. Akhirnya sampai dewasa jadi karakternya dia, kalau buang sampah ya di tempatnya gitu ya. Berarti pembiasaan itu memang harusnya di lingkungan keluarga terkecil dulu itu dilakukan. Kita lakukan, gitu ya. betul.
itu akhirnya membentuk karakternya di luar keluarga, Iya. begitu ya, menular akhirnya. Betul. Nanti di sekolah betul. ketemu dengan temannya mungkin gitu ya Pak ya? Karena Bisa. kan sedini mungkin anak itu kan berada di keluarga tadi itu. Betul. Nah, di keluarga kita biasakan. Karena gini, kebetulan saya punya cucu. Nah, cucu saya itu baru usia 2 tahun di bulan Desember ini, Ya. akhir Desember. Ini sudah bisa kita suruh, tolong ayo buang sampah di tempat sampah. Jalan, Mbak. Nah, kondisi seperti ini harus menjadi sebuah kebiasaan di Betul, keluarga-keluarga betul. yang lain. Kemudian ketika kebiasaan ini sudah tercipta di keluarga, ini harus ada sebuah komunitas yang lain yang bisa menindaklanjuti. Betul. Nah, komunitas yang lain ini yang pertama, ini adalah sekolah. Ya. Nah, sekarang bagaimana sekolah ini bisa menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kebiasaan baik si anak di rumah tadi, Ya. di sekolah. Ya. Akhirnya apa? Kebiasaan yang terulang di rumah akan terulang lagi di sekolah. Betul. Ada pendidikan yang lebih lanjut. Iya. Kalau saya kan kebetulan juga sebagai wali murid gitu ya Pak di Iya, sekolah, iya. kemudian menjadi ketua komite juga ya Pak. Iya. Banyak sekali pekerjaannya ketua komite itu Pak, termasuk tentang sampah juga. Ya, Karena ketika kita mengatakan atau menyampaikan terkait dengan kebiasaan untuk pembentukan karakter anak untuk peduli lingkungan, yang pertama memang harus membiasakan memperdulikan sampah yang dia bikin sendiri. betul. Contohnya setiap kali mungkin kita sampaikan, mungkin Bapak bisa nanti menyampaikan tanggapannya tentang apa yang saya sampaikan. Saya selalu sampaikan begini, sampahmu itu adalah tanggung jawabmu. Betul. Setuju sekali. Itu jenengan setuju? Setuju sekali. Saya bahkan gini, sampahku adalah masalahku. Oh betul. Sama berarti Pak ya? Iya, intinya sama, artinya sama, pengertian sama. Betul, betul. Jadi ketika ke sekolah bawa makanan, kemudian bungkusnya misalkan plastik atau yang tidak bisa terurai atau ini, silakan bawa kantong sampah, kemudian masukkan tas, bawa pulang sampahnya. Betul. Jadi nanti di sekolah itu lingkungannya bersih. Ya. Akhirnya jadi kebiasaan anak-anak di sekolah itu membawa kantong sampah sendiri untuk sampahnya dibawa masing-masing ke rumah gitu Ya, Pak. betul. Itu mungkin bisa jadi pilot project juga untuk di lingkup yang lebih besar. Kalau dari keluarga tadi sudah berarti ke sekolah ya Pak ya? Iya, iya. Mungkin kalau boleh saya tanya ini Pak, urgensinya pembentukan karakter peduli lingkungan bagi anak-anak di Jawa Timur khususnya Pak saat ini itu apa Pak kira-kira urgensinya? Nah, jadi gini, seperti di muka yang saya sampaikan, dalam bentuk karakter salah satunya adalah kita menciptakan satu kebiasaan bagi anak. Ya. Ketika di rumah sudah dimulai, kemudian ditangkap di sekolah. Lah, dalam rangka untuk menjadikan sebuah kebijakan di sekolah-sekolah, maka di Jawa Timur lewat Dinas Lingkungan Hidup ini ada sekolah Adiwiyata. Oh, betul. Nah, itu mitranya kan di LH, ada betul. Sekolah Adiwiyata, betul. Seperti Nah, itu. ini dalam rangka menangkap kegelisahan para elit-elit dalam rangka menghadapi sampah, karena sampah sekarang seperti ini terus. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita tidak bisa hanya sekarang mengatasi kondisi yang ada sekarang, tapi kita harus menciptakan mulai generasi sedini mungkin menjadi sebuah kebiasaan sehingga nanti pengurangan sampah akan terjadi, sehingga timbulan sampah di sini akan jauh sekali dari kondisi ada sekarang. Tindakan preventif. Betul. Nah, di Adiwiyata itu kita harapkan di sini sekolah itu bukan hanya pada tataran permukaan aja, tapi di situ harus ada tindak lanjut yang konkret. Misalkan ada satu kebijakan yang tertulis hitam putih, kemudian ditindaklanjut lagi lebih konkret. Misalkan di situ ada ini kurikulum, dimasukkan di kurikulum. Setelah kurikulum masuk, kemudian ada pelaksanaan nyata di lapangan, misalkan ada tempat sampah, terus kemudian memudahkan untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari gitu loh maksudnya, nggak hanya teori gitu. Nah, itu harus kita laksanakan. Betul. Nah, ini sering kita diskusikan dengan Dinas Lingkungan Hidup bagaimana mengawal hal semacam ini. Karena, tapi alhamdulillah di Jawa Timur itu menjadi ini yang tertinggi sekolah Adiwiyata di Indonesia. Jumlahnya itu 5.300 sekolah, enggak salah. Hebat dong, Pak. Betul. Lah, ini kalau ini bisa menyebar ke sekolah yang lain seperti ini, mungkin tujuan kita mengurangi timbulan sampah bukan hanya
harapan angan-angan aja, mimpi gitu atau ya. utopis, tapi akan bisa menjadi realita. Tapi dengan Kenyataan. catatan itu tadi, Konsisten harus konsisten. gerakan penyadaran, gerakan ramah lingkungan, Pembiasaan. kita biasakan menjadi sebuah sistem. Nah, kalau sudah menjadi sebuah sistem, enak. Iya. Seperti yang sampaikan Mbak Risa tadi, Iya. kita kepingin anak-anak kita itu atau cucu-cucu kita ketika sekolah buang sampah tempatnya. Kalau ketika di jalan makan-makan ada sampahnya dibawa pulang, sampahnya Iya. dibuang tempat sampah atau Iya. di pinggir ada tempat sampahnya tidak Iya. sembarangan. Iya. Itu terjadi luar biasa. Itu memang butuh effort yang luar biasa Pak untuk pembiasaan anak-anak ya. Karena anak-anak itu tidak bisa bahasa Jawanya saklek untuk disuruh. Biasanya kalau disuruh itu malah ogah-ogahan Pak. Tapi Iya. ketika ditunjukkan, dicontohkan, Betul. kemudian diberitahu dengan oh kalau buang sampah pada tempatnya nanti seperti ini, lingkungan sekolah kita jadi baik dan lain sebagainya. Dengan pembiasaan dan juga menyediakan tempat untuk Betul. sampahnya. Kalau di beberapa tempat itu bahkan ada yang membuat tempat sampahnya itu dibuat karakter-karakter kartun gitu Pak, biar anak-anak itu buang sampahnya tuh sambil bergembira kayak gitu. Jadi kalau begitu, mengapa akhirnya sekolah ini menjadi tempat paling strategis Pak untuk pembentukan karakter pada lingkungan Pak? Karena gini, anak-anak itu kan masih khususnya anak-anak ya dari PAUD, SD sampai kelas 3 itu kan masih belum bisa berpikir. Mereka akan lebih cenderung mencontoh, meniru apa yang dilakukan senior-senior atau para guru-guru, dewan guru atau siapa yang lebih senior. Meniru ulung mereka Pak. Iya, dia meniru gitu loh. Betul. Kesempatan mereka meniru inilah kita biasanya untuk meniru yang baik, kan gitu. Ada contohnya gitu ya Pak. Iya. Untuk melakukan hal-hal yang positif, terutama tentang sampah ini. Kalau anak-anak dibiasakan seperti itu, nanti ketika agak dewasa sedikit tanpa disuruh mereka kan melakukan hal-hal yang tidak perlu kita harus ngomong yang bagaimana. Sudah tahu, oh kalau sampah berarti kalau sampah plastik nanti dipilah, dibuang di sini. Memudahkan yang lain juga begitu ya Pak ya. Betul. Jadi saya sendiri juga gitu. Di Komisi D itu sering ke Dinas Lingkungan Hidup karena DLH wilayah kita adalah provinsi yang terdiri dari mitranya itu DLH provinsi ya Pak ya. Karena di sini ada 30 kabupaten kota, kita minta DLH ini bisa menyampaikan ke kabupaten kota, DLH kabupaten kota dalam rangka untuk mensosialisasikan sekolah-wisata. Karena kan gini, kalau untuk provinsi kan wilayahnya wilayah SLTA, SMA-nya. Betul. SMA, SMK sederajat gitu ya. Kalau SD sampai SMP kan kabupaten kota. Nah, ini bagaimana caranya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ini bisa menyampaikan ke Dinas Kabupaten Kota dalam pengeterapan inilah nanti ketika SMA-nya ini sudah relatif lebih mudah karena tidak perlu repot ngomongnya sampai seperti apa, mereka sudah paham. Nah, dari situ akhirnya khusus untuk SMA, khususnya yang negeri ini mayoritas sudah berbasis adiwiyata. Gitu. Itu luar biasa. Nah. Tapi cuma persoalannya gini lagi. Nah, itu tantangan utama sekolah di Jawa Timur itu, Pak. Dalam mengimplementasikan yang saya tanyakan ya. Mengimplementasikan pendidikan lingkungan itu seperti apa, Pak, tantangannya? Di samping itu juga masih banyak tantangan. Karena kan gini, kalau kita kepingin betul-betul itu jalan sesuai dengan harapan kita bisa zero gitu ya. Memang banyak hal yang harus kita butuhkan, butuh sebuah perhatian khusus dari pemerintah karena di situ dukungan karena apa di situ juga butuh teknologi. Contoh gini, ketika SMA katanya dengan kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Sekarang kita tanya, kemampuan sumber daya uang di sekolah itu mampu enggak untuk beli peralatannya tempat-tempat sampah? Gitu. Betul. Itu pertama. Terus kemudian bisa enggak sekolah tersebut melakukan pemilahan juga? Mana sampah organik, mana anorganiknya, ini harus dipilah. Karena di situ kalau kita bicara pemilahan, itu kan pemilahan itu mulai dari hulu. Ketika di sekolah, berarti di sekolah ketika mau buang sampah harus dilihat dulu, ada nggak box khusus untuk paper. Biasanya kalau kaleng, 4 gitu ya Pak ya, ada ini untuk organik, anorganik, gitu, ada tulisannya. Nah, setelah itu sudah di situ, terus kemudian pengumpulannya kan juga butuh tempat. Yang sama dengan itu ya? Iya, betul. Yang sama, yang lebih besar. Mungkin di depan kelas 1 misalkan. Kelas 1 ada berapa ruang kelas, depan masing-masing kelas harus ada juga. Kemudian ada induk dari sampahnya tempat sampah tadi, kan gitu toh? Betul. Nah, itu pertama. Kalau ini ada
ya no problem. Enak. Tapi ya. kalau tidak ada, Nah, siapa itu. yang mau melakukan pengadaan? Ada enggak anggaran di sekolah? Kan ini butuh dukungan Iya, anggaran. itu tantangan Nah, ada betul, sekarang. ini butuh Oke. anggaran. Nanti kita bicara anggaran juga. Nah, terus itu pertama. Kedua, kalau kita bicara lingkungan, berarti kita juga di situ bicara wilayah ruang juga. Misalkan ketika musim hujan, bisa nggak air itu langsung mengalir tuntas? Kalau tidak bisa, harus seperti apa? Oke, kita bikinkan sanitasi yang baik, kemudian keluar ke saluran yang berada di luar sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, mampu nggak saluran yang di luar sekolah tadi menampung air yang dari sekolah? Kondisi hujan sekarang ekstrim seperti Betul, ini. cuacanya ekstrim sekarang. Nah, kalau tidak mampu, justru akan menyumbang bencana banjir tadi sekolah. Betul. Nah, terus kemudian ada solusi ada. Sekarang justru pemerintah Jawa Timur menggerakkan ini, menggerakkan setiap lahan diupayakan atau diharapkan ada sumber resapan. Termasuk sekolah harus ada sumber resapan. Di masing-masing sekolah. Biopori sekarang. juga. Oh, biopori, betul. Nah, sekarang gini, ketika kita mau bikin sumber resapan, biopori, ada enggak lahan-lahan yang tidak terkena pengerasan? Karena kan jujur untuk wilayah kita, bumi ini kan tutupannya itu kan luar biasa dari hari ke hari, bulan ke bulan. Contoh sederhana, yang awalnya di sini persawahan, kemudian sekarang menjadi perumahan. Gedung-gedung tinggi. Gedung-gedung tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, perumahan-perumahan, gedung-gedung tinggi tadi itu sudah ramah lingkungan atau belum? Nah, betul, sudah ramah lingkungan belum? Di sekolahan, bikinkan resapan, bikin biopori. Ada enggak tanah yang kosong untuk dibuat itu? Kalau tidak ada, repot. Berarti kan repot juga. Tantangan juga. Nah, mau bikin kompos, juga tantangan juga. Berarti di sini harus ada sebuah koneksitas atau kolaborasi antara sekolahan, baik itu yang SMA, karena ada di satu kabupaten tertentu, ya harus koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Betul, DLH setempat di wilayah kabupaten kota. Oke, luar biasa. Itu kalau misalkan ini ya Pak, di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan. Kita kembali lagi ke lingkungan terkecil. Terutama peran orang tua, Pak. Kalau tadi Bapak menyampaikan harus dimulai dari awal, berarti dari lingkungan terkecil, dari keluarga. Peran orang tua ini, Pak, dalam mendukung pembentukan karakter peduli lingkungan pada anak, itu bagaimana Pak perannya? Jadi, sampai gini ya, kita harapkan gini. Sampai negara ini, sampai pemerintah ini mengeluarkan sebuah apresiasi ke kabupaten kota ramah anak. Ya. Ini kan dalam rangka memacu wilayah-wilayah tersebut itu, di mana wilayah tersebut dihuni oleh sebuah masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga, banyak keluarga-keluarga ini mampu mereka itu mendidik atau memberi satu edukasi di keluarga, mungkin lebih khusus lagi anak-anaknya, untuk ya berbuat khusus kaitannya dengan lingkungan, ya mereka peduli lingkungan. Karena sekarang itu kan gini, jangankan peduli lingkungan, kalau tidak salah sekarang pelajaran-pelajaran seperti masa lalu sudah banyak yang tidak ada. Contoh, pelajaran budi pekerti. Terus kemudian PMP nggak tahu ada enggak sekarang? PPKN ya itu. PPKN ada enggak itu? Itu masih ada. Masih ada. Masih di SMP masih ada. Kalau dulu kan ada budi pekerti macam-macam lah. Sekarang kan enggak ada. Itu pertamanya. Semakin berkurang. Betul, itu pertama. Terus kemudian yang kedua, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa seperti ini, kadang-kadang orang tua itu, termasuk kita mudah-mudahan kita enggak masuk bagian itu. Kadang-kadang anak-anak kita, cucu-cucu kita, ketika rewel, daripada rewel, dipegangi HP, kemudian dicarikan permainan-permainan, padahal sebenarnya kurang mendidik untuk itu. Nah, ini kan juga kurang baik. Nah, saya justru tertarik dengan apa yang dilakukan oleh negara lain, seperti yang Australia,
Australia itu di sana ada pembatasan anak-anak untuk pemakaian medsos. Medsos. Kemudian sebentar lagi Malaysia. Usia ya Pak? Usia, ya, betul. Pak? Di bawah 16 tahun tidak diperbolehkan pegang menggunakan media sosial. Okay. Nah, dari sini makanya kita kan gini, sebagai orang tua kita harus menggunakan media sosial itu dengan bijak. Jangan sampai ketika anak-anak kita mainan kita tidak kontrol. Ini bahaya, gitu ya, loss. Contohnya sederhana apa? Ketika kita kurang kontrol, bukan hanya anak lah, saudara-saudara kita. Seperti apa dampak dengan adanya game-game yang ada? Ternyata di situ di belakangnya ada permainan yang lain, kan masuk judi. Nah, kalau ini anak-anak kita, anak kecil-kecil atau cucu kita, mereka itu belum tahu atau belum bisa berpikir seperti itu karena dia mencontoh. Akhirnya apa yang terjadi? Belum lagi seperti game-game yang ada berkaitan dengan kekerasan. Akhirnya anak-anak tadi terbiasa seperti itu, kebiasaan-kebiasaan yang terulang itu akhirnya mereka lakukan juga. Nah ini yang kurang baik akhirnya. Harusnya teknologi yang tadi Bapak sampaikan ya, yang digunakan untuk hal-hal yang tidak penting tadi itu bisa dimanfaatkan untuk misal nih Pak, membuat konten tentang lingkungan atau menyimak media-media edukatif tentang bagaimana caranya untuk melestarikan lingkungan dari smartphone mungkin yang dipegang oleh masing-masing anak itu. Mungkin itu ya Pak ya, teknologi yang dimanfaatkan. Ya salah satunya itu. Jadi termasuk ini, termasuk di kita DPR ini selalu mendorong ke mitra kerja OPD, bukan hanya LH saja, semua mitra kerja kita itu kita minta mereka itu membuat program dalam bikin podcast. Ini pun kan juga sekaligus kita memberikan edukasi ke masyarakat, sosialisasi gitu loh. Karena tidak nutup kemungkinan ketika di sini bagus, pengantarnya bagus, dan nutup kemungkinan anak-anak kita ketika membuka HP lihat atau gitu orang tua ini memberikan edukasi. Ini contoh kayak ini, nah ini juga bagian dari upaya kita. Jadi menurut saya sekecil apapun, selama kita berupaya, insya Allah target-target itu akan terpenuhi meskipun dampaknya masih kecil. Tapi kalau semua ada kontribusinya, tapi Pak. Iya. Kemudian kalau itu sudah banyak kita lakukan. Sebentar. Izin ya, kopi ya. Monggo. Harusnya tadi saya persilahkan ya. Monggo Bapak. Kopi khas buatan saya, bukan mana-mana. Teh luar biasa, manis. Teh kopi. Manis. Pak, kalau tadi Bapak menyampaikan seperti itu, berarti apa sih Pak sebenarnya indikator keberhasilan pembentukan karakter peduli lingkungan pada anak itu sendiri? Setelah tadi yang banyak dilakukan tadi ya Pak ya. Jadi indikatornya kan kita melihat di sini perkembangan anaknya seperti apa, kan gitu. Karena tapi kalau saya melihat sekarang anak-anak itu di samping kekurangan, kelebihannya juga luar biasa. Ada yang sudah bisa memilah sampah loh Pak sekarang. Betul. Salah satunya kan itu indikatornya bahwa ini berhasil. Terus kemudian kebiasaan kalau pagi karena sering nonton TV ada anak kecil sikat gigi, minta sikat sendiri. Nah ini kan satu indikator yang bisa kita melihat bahwa ternyata sudah ada perubahan yang arah lebih baik daripada kejadian sebelum-sebelumnya dulu. Terus banyak yang sekarang itu kan berangkat sekolah minta, "Mah, minumnya bawa tumbler aja, soalnya kalau botol plastik nanti bikin sampah menumpuk." Itu sudah banyak juga yang seperti itu. Kemudian kan ada, bukan sekarang aja sebenarnya, ada piket kebersihan kelas itu loh Pak. Tapi kalau dulu kan harus disuruh-suruh begitu. Nah sekarang mereka sudah lebih sadar. Itu termasuk ya indikatornya seperti itu Pak? Betul. Jadi gini, saya nggak tahu sekarang itu piket-piket masih ada nggak? Masih ada ya. Cuman kalau dulu kan harus disuruh, harus ini Pak waktunya piket. Tapi sekarang mereka dengan kesadaran sendiri tuh, ini waktunya piket saya untuk bersih-bersih kelas tuh. Itu termasuk indikator keberhasilan juga edukasi pada anak-anak gitu. Betul. Salah satunya itu. Jadi yang penting kan gini, kebiasaan yang sudah diberikan di sekolahan seperti ada piket gitu. Ya, orang tua harus tahu bahwa di sekolah tersebut ada piket anaknya seperti ini. Kemudian di rumah biar dilakukan juga. Karena kadang-kadang gini, Mbak Risa, ketika mereka itu di sekolah mau melakukan seperti itu, kita di rumah enggak mau.
Oh, Nah, ini yang nggak menjadi- berkesinambungan akhirnya betul. antara sekolah dan rumah. gitu Ini ya. yang jadi Iya, iya. PR gitu loh. Makanya kepinginnya kita balik dari sekolahan kemudian bisa ditindaklanjuti di sekolah. Ketika di Dari sekolah rumah di kemudian sekolah. dalam rangka untuk bisa melanjutkan di sekolahan Iya. tadi, ini orang tua harus tahu apa yang dilakukan anak di sekolah. Nah, ini harus ada satu penyampaian yang secara kontinu atau Waktu paguyuban itu loh Pak, itu kan pertemuan antara wali murid dan guru. Iya, Itu bisa disampaikan. kan ada komite. Iya, ada Nah, komite, itu lewat komite. itu disampaikan kaitannya dengan Iya. progres dalam rangka untuk edukasi Iya. katanya dengan lingkungan, di orang tua sampaikan, di sekolah sudah sampai seperti ini. Tolong didukung di rumah juga ada seperti ini. Nah, terus kemudian juga kalau anak-anak membawa kresek, yo jangan diperbolehkan, kan gitu ya. Betul, kita harus betul. membawa Yang ramah lingkungan lah ya. yang jelas itu produk-produk ramah lingkungan. Betul. Yang Jadi bisa diurai. replace-nya itu bisa terjangkau, Betul. bisa kita peroleh. Jadi barang yang kita bawa sekarang masih bisa dibawa lagi. Terus kemudian ya itu tadi tumbler itu harus kita edukasikan ke sana biar tidak beli minuman yang apa itu berkemasan plastik, karena kan plastik itu sangat sulit terurai sekali gitu loh. Ya. Kemudian apa sih Pak bentuk dukungan anggaran yang paling dibutuhkan begitu ya, yang di sekolah kemudian untuk bisa membangun budaya peduli lingkungan? Nah, tadi Bapak menyampaikan pengadaan tempat sampah, mungkin seperti itu. Ada lagi Pak mungkin? Nah, nanti kan gini, namanya sampah di sekolahan, kemudian kita beri edukasi kaitannya dengan lingkungan di sekolah itu kan heterogen tuh, macam-macam ya. Sampah pun juga macam-macam, macam-macam. Nah, dari sini kita juga prihatin ya dengan kondisi fiskal kita. Kalau kita memang mengharapkan dari pemerintah lewat APBN atau APBD memang adanya keterbatasan seperti ini, maka kita berharap sesuatu itu kreatif dalam rangka untuk menunjang itu, karena bagaimanapun juga kaitannya dengan pengelolaan sampah tadi kita pasti butuh teknologi, termasuk kayak botol. Harapan kita kan botol tidak hanya sekedar botol, tetapi kan minimal dipres dulu. Nah, pres kan butuh alat. Nah, sekarang dalam rangka untuk mencari alat tadi itu ada enggak anggarannya? Nah, mungkin ini yang bisa dibicarakan, PR, misalkan kenapa? PR. Betul, bisa dibicarakan dengan DLH. Kalau DLH ada anggarannya, kita minta support DLH. Kalau tidak ada, bagaimana sekolah dengan komite ini bisa match dalam rangka untuk memberikan yang terbaik untuk sekolahan. Karena dengan memberikan terbaik untuk sekolahan, mau tidak mau anak kita juga masuk ada di dalamnya di situ, terlayani. Apa yang disampaikan panjenengan juga beberapa tadi yang kita obrolkan gitu Pak. Sebenarnya saya optimis Pak kita bisa melakukan itu, apalagi nanti ada bantuan komite dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan anggaran tidak mungkin saklek Pak istilahnya, nanti itu akan semua terpenuhi. Betul. Gitu. Tetapi Bapak yang masih saya agak sedikit berpikir dan agak sanksi itu bagaimana memastikan untuk program pendidikan lingkungan tidak hanya seremonial saja Pak, tapi memang betul-betul nantinya itu bisa membentuk karakter pada anak. Itu pripun Pak? Nah, ya jangan tadi, kan kita ada sekolah Adiwiyata itu tadi. Betul. Nah, ini bukan hanya sekedar simbol Adiwiyata, tapi di situ ada satu tindak lanjut yang konkret. Salah satunya ada kebijakan dari sekolah yang tertulis. Kemudian masuk kurikulum. Betul. Kemudian ada aksi nyata. Nyata misalkan, dan didokumentasi gitu. Betul, ada aksi nyata. Ada aksi nyata. Betul. Setelah aksi nyata, kemudian ada infrastrukturnya, termasuk tempat sampahnya dan macam-macam tadi. Tersedia. Iya, itu ada. Waktu praktek tuh enak berarti, sudah bisa langsung dilakukan. Nah, gitu seperti itu. Ini dalam sekolah. Dalam sekolah. Terus kemudian di rumah yang jelas dari keluarga fasilitasi. Nah, pertanyaan kemudian yang ada di lingkungan. Di lingkungan kan juga harus mendukung. Betul. Jadi akan menjadi kurang lengkap ketika di rumah sudah dijadikan sebuah edukasi yang menjadi kebiasaan, kemudian ada tindak lanjut di sekolahan, begitu juga sebaliknya. Terus kemudian ketika di luar, berkumpul dengan masyarakat luas, di lingkungan tidak mendukung atau kurang mendukung. Balik lagi. Ini akhirnya kan, katakan gini, serapan edukasi yang tadi diperoleh yang awalnya harus 70%, mungkin akhirnya tidak bisa 70%, 60%, tidak maksimal. Gitu. Nah, dari situ makanya kita di Dinas Lingkungan Hidup,
kita juga selalu memberikan bantuan-bantuan ke masyarakat sampai terendah. Dalam hal ini adalah RT RW. RT RW, Nah, betul. dari sini akhirnya apa? Di sini pemerintah dalam rangka mendukung itu tadi, ini ada gerakan Proklim. Nah, Proklim kan salah satu untuk mendukung dan menciptakan satu wilayah Lingkungan permainan gitu ya. tadi atau Ya. lingkungan tadi ketika nanti bisa terbiasa juga di situ. Betul. Nah, Kayak kerja bakti gitu termasuk apa mboten Mbak itu, Pak? salah satunya di situ. Iya. Jadi kita bikin Proklim di situ, Proklim. Kemudian Proklim itu biasanya ada bank sampahnya juga. Oh betul, betul. Sekarang di desa-desa Betul. mulai digalakkan bank sampah itu. Nah, ada bank sampah. Kemudian di bank sampah itu akhirnya kan terjadi pemilahan sampah mulai dari keluarga. Iya. Seperti tadi, anak-anak kita, cucu-cucu kita sedini mungkin sudah kita biasakan. Diajari untuk membiasakan memilah sampah. Iya, Oke. akhirnya apa? Antara keluarga, sekolah, dan lingkungan tadi itu sinkron. akan terkoneksi. Betul. Akan terkoneksi. Iya. Nah, untuk kampung lewat bank sampah, Ya. tadi sudah mencoba menyelesaikan sampah mulai dari hulu yaitu keluarga tadi. Pemilahan. Kita kan bisa mendidik anak-anak kita mau buang sampah. Tolong ini kertas dibuang tempat sampah yang sana warnanya ini. Oke. Ini yang warnanya ini. Langsung praktek ya, Mas? Iya, langsung praktek seperti Enak. itu. Jadi Nah, paham betul. anak-anaknya. Oke. Kemudian untuk anak-anak didik yang lebih anak-anak yang usianya lebih tinggi lagi yang sudah bermain di luar, sudah melihat di kampung juga ada seperti itu di perkampungan. Ya. Ada tempat sampah organik dan anorganik. Iya, itu. Kemudian lebih besar lagi, tahu ini dikumpulkan di sana, Di di sana, bank sampah. Ternyata bank sampah itu seperti ini. Iya. Akhirnya kan gayung bersambut. Teredukasi semuanya akhirnya, Betul. Pak. Nah, ini selalu kita lakukan. Jadi kita kebetulan di Komisi D meskipun anggaran di Dinas Lingkungan Hidup itu terbatas, tapi kita anggota dewan yang mempunyai ruang dalam mengusulkan aspirasi masyarakat, ini kita perjuangkan. Alhamdulillah kita masing-masing anggota Komisi D tadi itu bisa memberikan bantuan sepeda motor roda 3 ke bank sampah. Oh, kayak yang di BUMDes itu ada kayak roda 3 belakangnya gerobaknya untuk ngangkat sampah-sampah itu. Betul. Ya, Pak, ya? Betul seperti itu. Keren Komisi D ya. Semoga nanti apa yang tadi Bapak sampaikan itu betul-betul bisa diserap begitu ya. Mungkin ada daerah yang sudah melaksanakan itu, tapi mungkin juga ada daerah yang belum bisa melaksanakan itu. Kemungkinan yang tadi disampaikan memang harusnya berawal dari lingkungan keluarga dulu. Berarti terakhir ini ya memang hulunya di keluarga memang. Hulunya di keluarga. Kita tidak bisa dihilir. Hulunya yang kita kerjakan dulu. Kalau kebiasaan di keluarga itu sudah tertata, apalagi tentang suka untuk melakukan tindakan ramah lingkungan, itu pasti akan berimbas ke lingkungan dia yang lebih luas, sekolah, kemudian lingkungan dalam masyarakat. Iya, gitu ya, Pak, ya? Jadi ditambah lagi gini Mbak Risa, ketika kondisi seperti ini, kita tidak bisa menentang kondisi alam yang ada. Betul. Kita harus bersahabat dengan alam. Artinya apa? Ketika cuaca ekstrim seperti ini, kemudian bagaimana kita di sini bisa mengeliminir agar tidak terjadi bencana. Nah, kita enggak usah repot-repot, enggak usah terlalu muluk-muluk. Minimal ketika kita ingin bersahabat dengan alam, bersahabat dengan cuaca, dengan iklim yang ada, minimal ketika kita di rumah, kita lihat di depan kita ada saluran, kalau salurannya itu kurang lancar, gitu ya, mampet, ya harus kita bersih. Ya, kalau setiap keluarga seperti itu, gerakan kesadaran seperti itu, ya insya Allah kita bisa meminimalisir bencana karena sampah gitu ya, Pak. Sampah. Yang pengen saya tanyakan adalah terakhir ini rekomendasi untuk kebijakan jangka panjang, Pak. Kita membicarakan kebijakan jangka panjang untuk memastikan generasi di Jawa Timur ini tumbuh menjadi generasi yang peduli dengan lingkungan. Untuk rekomendasi kebijakan jangka panjang. Yang jelas kami selalu berusaha untuk menciptakan kondisi alam kita ke depan selalu lebih baik. Tapi dari situ bukan satu pekerjaan yang mudah, karena banyak sisi yang saling mempengaruhi. Ketika kita bicara dengan alam,
maka di sini kita harus bicara kaitannya dengan kebersihan. Betul. Kemudian kita harus bicara infrastrukturnya, kita harus bicara kaitannya dengan fiskalnya, tapi setidaknya saya ingin mengajak masyarakat Jawa Timur khususnya, ketika kita di sini itu mau melakukan pembangunan itu harus ramah lingkungan. Salah satu contoh target ke depan, karena ketertutupan wilayah kita itu sangat tinggi akibat sebagai konsekuensi bukan akibat ya, konsekuensi dari pembangunan yang ada, tapi yang jelas pembangunan itu harus pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jangan sampai pembangunan yang tujuannya baik dalam rangka peningkatan perekonomian tapi melupakan sisi lingkungan. Ramah lingkungannya. Ya, akhirnya timbullah permasalahan baru yang tidak kita inginkan. Iyalah, kita minimal itu dulu. Ya. Ketika itu sudah terlaksana, setidaknya ke depan itu untuk bencana-bencana hidrometeorologi itu bisa terkurangi. Berkurang, betul. Kita nggak bisa memprediksi bencana itu kapan datang, paling tidak meminimalisir dampaknya. Betul, karena kan gini, bagaimanapun juga dengan terjadinya bencana hidrometeorologi itu kan juga tidak lepas dari alam kita. Karena gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca yang sedemikian ini juga tidak lepas karena controlling kita terhadap perbuatan yang kita lakukan ini kurang mendapat perhatian. Betul. Satu contoh ketika kita membakar-bakar tanaman sampah yang kita bakar itu bukan bagus malah, itu kurang baik. Jadi saya tidak menginginkan adanya sampah dibakar. Nah, dari sini mari kita mengedukasi ke masyarakat termasuk kaitannya dengan sampah organik tadi itu bukan untuk dibakar, tapi jadikan kompos. Kan di situ nanti akan menjadi pupuk organik yang bermanfaat kembali untuk misalkan kalau pupuk kan berarti memang untuk tanaman juga. Nanti bisa istilahnya berputar begitu ya Pak? Iya. Untuk kembali. Jadi minimal itulah. Dan lagi gini Pak. Gimana Pak? Yang jelas dalam rangka menjaga alam kita itu di pusat, provinsi, kabupaten, kota, ya sebenarnya kita bicara provinsi ya. Betul. Kita kan di sini punya Perda RT RW, rencana tata ruang dan wilayah. Ya. Nah itu kan dalam rangka ini, dalam rangka mengawal, dalam rangka mengendalikan alam sebaik mungkin. Tapi persoalannya yang balik lagi, kadang-kadang kita melanggar. Maksudnya meminimalisir terjadinya bencana karena kan itu untuk jangka panjang, betul. Jadi masa depan itu maunya kan sudah tergambarkan dengan RT RW itu, dengan peruntukan masing-masing, otomatis kita bisa mengendalikan alam. Maunya kan seperti itu. Prakteknya agak susah, Pak. Nah, persoalannya di situ. Butuh waktu, Pak. Kemudian butuh kesiapan secara mengedukasi atau merubah mindset dari masing-masing dari kita. Yang susah. Terima kasih untuk obrolannya hari ini, Pak. Kemungkinan tadi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan akhirnya tidak hanya berhenti sampai menyimak saja, mengaplikasikannya di lingkungan masing-masing. Tentunya seperti itu, harapan kita seperti itu. Gitu, Bapak. Luar biasa. Kalau tentang peduli lingkungan, beliau kayaknya memang pakarnya gitu ya. Bisa saya simpulkan dari tadi apa yang kita sampaikan, Pak, kalau pembentukan karakter anak yang biar dia itu bisa peduli dengan lingkungan hidup merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Betul nggak, Pak? Betul. Kalau anak-anak dibiasakan dengan pembiasaan yang bagus untuk ramah, untuk peduli dengan lingkungan, mungkin nantinya ini bisa menghasilkan SDM tentang ramah lingkungan ini jadi semakin hebat. Pembentukan karakter yang seperti ini yang kita perlukan untuk Jawa Timur di masa depan, begitu ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Obrolan hari ini cukup menarik Bapak. Kita akan mungkin kalau Bapak ini ada waktu longgar lagi, kita akan ngobrol dengan tema-tema lain yang lebih menarik. Siap. Kalau beliau sudah siap begitu, saya juga harus menyiapkan tema begitu ya. Kalau ngobrol dengan beliau ini mau tema apa aja oke, yang berkaitan dengan Komisi D. Yang penting bidang kita. Betul, Komisi D. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Satip. Siap, Mbak Risa. Anggota Komisi D Dapil 5 dari Gerindra yang sudah bersedia untuk ngobrol dengan kita hal-hal yang
ringan tapi sangat bermanfaat hari ini untuk kita sampaikan untuk Amin. Anda semuanya. Demikian untuk podcast Abi TV kali ini saya tutup. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.